Ya, Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam acara eksposisi kita pengkhotbah. Oke, saya memberi judul bagian yang keempat dari eksposisi kita pengkhotbah adalah anomali kehidupan seharusnya tidak membuat kita menyangkal keindahan rencana Allah dalam kehidupan. Anomali kehidupan seharusnya tidak membuat kita menyangkal keindahan rencana Allah dalam kehidupan. Apa itu anomali? Anomali secara sederhana dapat difahami dengan kata penyimpangan. Penyimpangan. Contohnya, kalau di tengah-tengah musim kemarau, tiba-tiba ada hujan badai, hujan yang begitu deras. Maka itu disebut dengan anomali cuaca. Jadi adanya penyimpangan cuaca. Jadi tahun ini di tempat saya tinggal di Malang, beberapa kali terjadi anomali cuaca. Bulan Juli, Agustus biasanya adalah bulan-bulan yang kering. Namun tahun ini beberapa kali turun hujan yang deras, bahkan kurang lebih 3 minggu lalu hujan terjadi sepanjang hari dari sore sampai pagi. Nah, ini yang disebut dengan anomali cuaca. Nah, hari ini kita tidak berbicara mengenai anomali cuaca, hari ini kita berbicara mengenai anomali kehidupan. Jadi kehidupan yang kelihatannya menyimpang. Jadi kehidupan yang seharusnya menyimpang, ini seharusnya tidak membuat kita menyangkal keindahan rencana Allah di dalam kehidupan. Dan ada beberapa segi kehidupan yang dibahas oleh kitab Khotbah. Dan ketika segi-segi kehidupan yang dianggap menyimpang itu terjadi, kita sebagai manusia diharapkan tidak menyangkal keindahan dari rencana Allah di dalam kehidupan. Oke, mari kita akan melihat anomali-anomali kehidupan tersebut. Mari kita lihat yang pertama terlebih dulu. Ketidakadilan dalam rumah keadilan dan rumah kebenaran. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketidakadilan dalam rumah keadilan dan rumah kebenaran. Itu anomali yang pertama. Kita akan membaca. Pengkhotbah pasal 3, 16 dan 17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat kebenaran, sebenarnya terjemahan yang lain di dalam Alkitab bahasa Inggris digunakan kata the place of righteousness. Di tempat kebenaran, di situ pun terdapat ketidakadilan atau ketidakbenaran. Ayat yang ke-17 mengatakan, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Nah, saudara-saudara sekalian, pengkhotbah itu tidak menyangkali realitas bahwa di tempat yang seharusnya keadilan ditegakkan, tidak selalu terdapat keadilan. Bukankah hal ini yang kadang kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita melihat ada seorang pencuri ayam divonis sekian bulan lamanya, walaupun ayam yang dia curi nilainya mungkin kurang dari 200.000. Sementara orang yang katakanlah mencuri uang negara melalui tindakan korupsi dan manipulasi sampai negara dirugikan 200 miliar, itu dihukum dikatakanlah mungkin hanya sekitar 2 atau 3 tahun. Sementara yang mencuri ayam mungkin dihukum 3 sampai 6 bulan. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat keadilan yang tidak ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Nah, bahkan dalam kasus-kasus yang ekstrim, orang yang benar dipersalahkan, orang yang salah dibenarkan. Oleh karena apa? Oleh karena suap, oleh karena duit. Nah, disinilah pengkhotbah tidak menyangkali realitas bahwa di tempat seharusnya keadilan ditegakkan, tidak selalu terdapat keadilan. Ini adalah anomali sebenarnya. Yang namanya pengadilan seharusnya membenarkan siapa yang benar dan menyalahkan siapa yang bersalah.
Tapi dalam kenyataannya, di dalam dunia nggak seperti itu, saudara-saudara sekalian. Yang benar bisa dipersalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Nah, yang menarik adalah kemudian kita lihat kalimat yang selanjutnya. Kalimat yang selanjutnya mengatakan di tempat kebenaran, istilahnya tempat the place of righteousness, di situ pun terdapat ketidakbenaran. Nah, inilah. Demikian pula di tempat di mana seharusnya ada kebenaran, tidak selalu ada kebenaran. Nah, katakanlah di rumah-rumah ibadah, di mana kebenaran seharusnya dibentangkan, yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi justru ketidakbenaran yang dibentangkan. Ini yang kerap kali kita jumpai. Bagaimana katakanlah rohaniwan itu memelintir ayat-ayat Alkitab dan kemudian menampilkan bukan suatu kebenaran, menampilkan sebuah kesesatan. Nah, di sini yang anomali ini adalah penyimpangan menurut kitab Pengkhotbah. Nah, inilah anomali kehidupan. Dan ketika itu terjadi, kita diminta untuk tidak patah semangat. Ketika itu terjadi, kita diminta untuk tidak jadi orang skeptis. Ketika hal itu terjadi, kita diminta untuk tidak kehilangan iman sama Tuhan. Kita diminta untuk tidak terlalu merisaukan hal tersebut. Mengapa kita tidak perlu merisaukan hal tersebut? Karena suatu hari nanti Allah akan memurnikan keadilan dan kebenaran itu. Kita membaca di dalam ayat yang ke-17 sedang dikatakan, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan pekerjaan ada waktunya. Jikalau hari ini kita tidak bisa menjumpai keadilan di rumah keadilan atau di dunia pengadilan atau di sidang pengadilan, dan kita tidak menjumpai kebenaran di rumah kebenaran, namun suatu hari nanti Allah akan melakukannya. Allah akan melakukannya. Allah akan memurnikannya. Allah akan memurnikannya. Dan setiap orang suatu hari nanti harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Setiap perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang maha adil. Allah yang maha benar. Nah, itulah penyimpangan yang pertama yang kita jumpai di dalam kehidupan. Ketidakadilan dalam rumah keadilan dan ketidakbenaran di rumah kebenaran. Mari kita lihat hal yang kedua sekarang. Hal yang kedua yang kita jumpai di dalam perikop yang kita baca ini. Hal yang kedua yang merupakan anomali, ya, kehidupan adalah nasab manusia itu sepertinya kok sama seperti binatang ya. Pada akhirnya semuanya, baik binatang maupun manusia itu mati. Gitu. Jadi ini nasib manusia sepertinya kok sama seperti binatang ya. Kita membaca Pengkhotbah 3 ayat 18-21. Di sana dikatakan tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat pengkhotbah menjumpai sebuah fenomena yang sangat umum. Manusia mati, binatang mati. Kelihatannya mereka tidak ada bedanya. Manusia, tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin, saleh atau fasik. Semuanya itu pada akhirnya mati.
Itulah sebabnya kematian disebut sebagai the great leveler of all living being. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah perata agung dari semua makhluk hidup. Perata agung dari semua makhluk hidup. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini pengkhotbah melihat bahwa seperti binatang, semua manusia pada akhirnya akan mati. Seperti binatang. Pada akhirnya, semua manusia, Anda, saya, akan menjadi debu. Namun pertanyaannya adalah, apakah debu ini menjadi akhir daripada keberadaan semua makhluk hidup? Apakah kematian yang dialami oleh manusia sama dengan kematian yang dialami oleh binatang? Nah, disinilah pengkhotbah menjawab, ya tentu saja tidak. Benar manusia mati. Benar binatang mati. Benar kedua-duanya sama-sama kembali menjadi debu. Namun di antara keduanya ada perbedaan, kata pengkhotbah. Pengkhotbah mengatakan bahwa nafas manusia atau roh manusia, katanya pakai di sana adalah ruah. Nah, roh manusia itu digambarkan secara figuratif atau secara kiasan naik ke atas. Nah, sementara nafas binatang itu turun ke bawah. Di sini kita melihat ada perbedaan. Binatang tidak ke atas, binatang ke bawah. Nah, di sini gambaran kiasan ini memberikan pada kita sebuah pengertian bahwa kematian manusia itu berbeda dengan kematian binatang. Kematian binatang mungkin adalah akhir dari keberadaannya. The end. Kalau dikalimatkan dalam bahasa kiasan, titik. Binatang mati, itu ibarat kalimat, itu sudah selesai, titik. Tapi kalau manusia mati, menurut pengkhotbah, itu bukan titik, masih koma. Jika binatang mati, keberadaannya selesai, berakhir. The end. Period. Namun tidak demikian dengan manusia. Manusia mati bukan the end, bukan tamat. Tapi masih koma. Kematian bagi manusia adalah gerbang menuju keberadaan yang baru bersama dengan Allah. Nah, gagasan ini konsisten dengan pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Di dalam pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Namun perhatikan, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Konsisten, roh naik ke atas, roh manusia naik ke atas, roh binatang turun ke bawah. Nah, ini sekali lagi jangan fahami bahasa ini secara harafiah. Pahamilah bahasa ini secara kiasan. Secara kiasan. Nah, secara kiasan dalam pengertian apa? Jika binatang mati, ya sudah, di end, period. Namun tidak demikian dengan manusia. Kematian bukanlah di end, bukanlah titik, bukanlah period. Kematian adalah sebuah koma. Ibarat sebuah koma. Masih ada kelanjutannya. Dan hal ini konsisten dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama kita melihat pengharapan akan immortalitas manusia. Itu nyata sekali. Itulah sebabnya kita membaca ada kisah Henok yang tidak berjumpa dengan kematian. Henok yang diangkat oleh Allah masuk di dalam keabadian. Jadi itu yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama, di dalam Mazmur pasal 49 ayat 13-16 juga didapati hal yang serupa di sana dikatakan, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, mirip ya dengan apa yang kita baca di dalam kitab pengkhotbah. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri.
Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tapi perhatikan ayat yang ke-16. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku. Jadi di dalam iman perjanjian lama dikatakan bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Kematian bukan berarti titik. Sudah tidak ada apa-apa lagi di balik itu semua. Enggak seperti itu. Ini konsisten sekali di dalam perjanjian lama. Gagasan-gagasan seperti itu. Ya, jadi sementara menanti bukannya gerbang kekekalan melalui maut. Gitu. Manusia itu disarankan oleh pengkhotbah bukan untuk berpangku tangan, bukan untuk melipat tangan, namun manusia disarankan untuk menikmati pekerjaan yang dianugerahkan Allah di dalam hidupnya. Kita semua suatu hari nanti pasti akan mati. Kita semua suatu hari nanti pasti akan melewati gerbang maut untuk masuk di dalam keabadian. Namun sebelum hal itu terjadi, sementara kita menanti saat itu, pengkhotbah mengatakan ada anugerah loh yang diberikan oleh Allah di dalam hidup manusia. Anugerah itu apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Anda dipercayakan sebuah karya dan nikmatilah karya itu sebagai anugerah Allah yang luar biasa. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam pengkhotbah pasal 4 ayat pengkhotbah pasal 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Di 22 ada sebuah himbauan. Sementara engkau menanti maut menjemput, jangan biarkan tanganmu terlipat. Jangan biarkan engkau bermalas-malasan. Bekerjalah dan nikmatilah pekerjaanmu sebagai kasih karunia Allah yang mulia. Oke. Sekarang kita akan melihat bagian yang selanjutnya. Anomali yang ketiga. Anomali yang pertama itu kita berjumpa dengan ketidakadilan dalam rumah keadilan, ketidakbenaran dalam rumah kebenaran. Yang kedua kita berjumpa dengan nasib manusia sepertinya kok sama ya seperti binatang. Ya, seperti binatang manusia juga mati. Nah, sekarang yang ketiga adalah penindasan yang dialami oleh orang-orang yang lemah. Penindasan yang dialami oleh orang-orang yang lemah. Kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan, lalu aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas. Dan tak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih berbahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Tetapi yang lebih berbahagia dari kedua-duanya itu, anggap orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Nah, di sini kita berjumpa dengan anomali yang ketiga, penindasan yang dialami oleh orang-orang lemah. Nah, menarik saudara-saudara sekalian, seharusnya pihak yang kuat itu menjadi pelindung pihak yang lemah. Pihak yang kuat menjadi pembela pihak yang lemah. Namun dalam dunia yang sudah dikuasai oleh dosa ini, kita melihat hal yang sebaliknya. Kita melihat justru mereka yang kuat itu menindas yang lemah. Justru mereka yang kuat, mereka menganiaya yang lemah, bukan membela yang lemah. Hal-hal ini kita jumpai semenjak zaman dulu, semenjak zaman Israel kuno sampai hari ini. Mereka-mereka yang kuat, yang diharapkan bisa menjadi penopang, menjadi pihak, menjadi penindas orang-orang yang lemah. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah anomali itu. Dan kita tahu persis, mereka-mereka yang tertindas tanpa adanya sang penghibur, mereka yang tertindas, teraniaya, oleh karena berjuang sendirian, itu tidak jarang mengeluh seperti pengkhotbah mengeluh.
Pengkhotbah mengeluh mengatakan mereka yang mati lebih beruntung dari mereka yang hidup. Dan yang lebih beruntung lagi adalah mereka yang tidak pernah ada dan hidup di dunia ini. Nah, itu loh saudara-saudara, kadang-kadang ada orang-orang yang mengalami penindasan yang cukup keras. Dan ketika mereka ada di dalam penindasan, mereka katakanlah kehilangan atau tidak memiliki seorang penghibur. Dan kadang-kadang mereka merasa berjuang sendirian. Dalam kondisi seperti itu, tidak jarang mereka kemudian mengatakan, mereka yang mati itu loh, lebih beruntung daripada saya yang hidup, yang saat ini tertindas. Dan yang lebih beruntung lagi adalah mereka yang tidak pernah ada, yang tidak pernah melihat adanya kehidupan di dunia ini. Di sini kita melihat seperti ada nada-nada frustasi dari penulis kitab Pengkhotbah. Ini adalah anomali. Yang kuat seharusnya melindungi yang lemah. Yang kuat seharusnya membela yang lemah, bukan menindas, bukan menganiaya yang lemah. Itu anomali yang ketiga. Kita akan melihat anomali yang keempat itu dicemburui. Orang lain tatkala menggapai sukses. Pengkhotbah pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Nah, di sana tertulis kalimat seperti ini. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati. Seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita berjumpa dengan anomali kehidupan. Anda dan saya hidup dalam dunia yang diwarnai dengan persaingan. Nah, semenjak kecil kita diperkenalkan dengan persaingan itu di dalam kelas-kelas kita. Entah itu di kelas sekolah minggu, atau itu di kelas-kelas sekolah umum. Di kelas-kelas sekolah minggu ada persaingan-persaingan. Siapa yang paling banyak menghafal ayat, siapa yang paling banyak hadir dalam 1 tahun. Itu seperti ada persaingan-persaingan. Nah, di sekolah umum juga ada konsep atau ada gagasan ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking kelas paralel. Nah, saudara-saudara sekalian, dari semenjak kecil kita sudah hidup di dalam dunia yang diwarnai dengan persaingan. Dan yang menariknya adalah kesuksesan dan pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan kerap itu disambut bukan dengan pujian. Bukan disambut kerap dengan senyuman, dengan tepuk tangan. Namun yang kerap kali terjadi di dalam kehidupan ini adalah kesuksesan dan pencapaian-pencapaian itu ditanggapi, diresponi dengan kecemburuan dari orang yang lain. Nah, ini menurut penulis kitab Pengkhotbah ini adalah anomali kehidupan, ini adalah penyimpangan kehidupan. Dan sebenarnya penyimpangan kehidupan ini sudah ada katakanlah jauh hari. Kita menjumpai di dalam sejarah manusia yang panjang, di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab seperti Habil yang mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Korban yang dipersembahkan diterima, dipuji oleh Tuhan. Namun pencapaian Habil ditanggapi dengan kecemburuan oleh saudara kandungnya, Kain, yang kemudian berujung dengan pembunuhan pertama di dalam sejarah umat manusia. Demikian pula Daud yang dengan gemilang mengalahkan Goliat, yang kemudian dipuji oleh bangsanya, bangsa Israel, namun ditanggapi dengan kecemburuan oleh sang raja atasannya sendiri, yakni Saul. Nah, saudara-saudara sekalian, dan ketika melihat hal semacam ini, Pengkhotbah mengatakan, kenapa sih orang harus mati-matian bekerja keras untuk mencapai sesuatu? Kenapa kita harus bekerja keras?
membanting tulang, berpikir dengan keras, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan banyak. Untuk apa kita melakukan itu semua? Jika pada akhirnya ketika kita mencapai sesuatu yang gemilang, hasil yang kita dapatkan ternyata diresponi dengan negatif. Diresponi dengan kecemburuan. Diresponi dengan iri hati. Daripada kerja mati-matian semacam itu, daripada belajar mati-matian semacam itu, apa tidak lebih baik kita bermalas-malasan saja? Nah, pendapat semacam ini, saudara-saudara sekalian, ditolak oleh pengkhotbah. Nah, betul, di dalam dunia yang penuh dengan persaingan, kita bisa terpancing untuk terus bekerja, dan pada akhirnya mendapat pencapaian yang luar biasa, yang kemudian kadang-kadang kita mendapatkan respon yang tidak terlalu baik ketika kita mencapainya. Nah, namun, saudara-saudara sekalian, walaupun pencapaian-pencapaian tersebut kerap kali mendatangkan sesuatu yang negatif, hal tersebut seharusnya tidak ditanggapi dengan sesuatu yang ekstrim. Kita tidak berbuat apa-apa, kita jadi malas. Pengkhotbah menggambarkannya secara kiasan dengan kalimat melipat tangan. Bagi pengkhotbah, mereka yang malas, mereka yang tidak berbuat apa-apa, di tengah-tengah kehidupan yang semacam ini, itu dianggap sebagai orang yang bodoh. Dan bukan hanya bodoh, mereka juga dianggap sebagai orang yang sedang memakan dirinya sendiri. Seseorang yang sedang menjalani proses kanibal kehidupannya sendiri, memakan dagingnya sendiri. Jadi pengkhotbah pada akhirnya mengatakan, jangan melipat tangan, jangan bermalas-malasan. Itu adalah sesuatu yang buruk. Pengkhotbah kemudian memilih jalan tengah, memilih jalan moderat, yang diungkapkan dengan begitu indah di dalam pasal 4 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya dan usaha menjaring angin. Bagi pengkhotbah, hal yang terbaik bukan kemalasan, dan bukan pula persaingan tanpa henti, kerja. Namun pengkhotbah mengambil jalan tengah. Belajar untuk hidup dengan rasa cukup. Dan hal itulah yang bisa mendatangkan ketenangan di dalam hidup. Ini sesuatu yang menarik untuk kita hayati, untuk kita renungkan di dalam kehidupan yang serba diwarnai dengan begitu banyak persaingan. Oke, kita lanjutkan. Fenomena yang berikutnya, anomali keterasingan dan kesendirian. Pengkhotbah pasal 4 ayat 7-12. Di sana dikatakan, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi why itu mungkin bisa diterjemahkan celaka. Orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi kalau saudara bingung apa sih maksudnya why ini bisa diterjemahkan celakalah. Orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, saudara-saudara sekalian,
Nah, kalau di dalam dua kasus di atas, dua kasus sebelumnya, kita telah berjumpa dengan kasus di mana tidak ada penghibur, orang yang tindas sendirian, tidak ada penghibur, gitu. Tidak ada penghibur, tidak ada komforter, berjuang sendirian, sehingga pada akhirnya dia mengatakan mereka yang mati lebih beruntung daripada mereka yang hidup. Bahkan yang lebih beruntung lagi adalah mereka yang tidak pernah ada, gitu loh. Nah, itu adalah suara-suara daripada orang-orang yang mengalami situasi di mana tidak ada penghiburan. Nah, kemudian di dalam kasus yang dibawanya lagi, di dalam kehidupan yang diwarnai dengan persaingan, orang terus dipacu terus untuk berkarya, sehingga yang terjadi adalah no rest, tidak ada istirahat. Nah, kini di dalam bagian ini kita berhadapan dengan mereka-mereka yang mengalami kasus di mana mereka tidak punya siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa. Sekali lagi, mereka yang tidak punya siapa-siapa ini menggambarkan wajah fenomena kehidupan yang tidak elok untuk dipandang. Gitu. Nah, saudara-saudara sekalian, menjadi kesendirian itu, kesendirian dan keterasingan sebenarnya adalah seperti sebuah anomali, ya, seperti sebuah penyimpangan di dalam kehidupan. Nah, dari semenjak awal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Adam tidak sendirian, ada Hawa. Nah, jadi keterasingan, kesendirian itu menjadi sebuah anomali, menjadi sebuah penyimpangan fenomena kehidupan yang ya sekali lagi itu bukan sesuatu gambaran yang kelihatannya elok dan indah. Nah, hal ini bisa kita lihat di dalam sebuah buku yang ditulis oleh seseorang yang menulis biografi Cosmo Lang. Cosmo Lang adalah Uskup Agung Canterbury. Canterbury itu adalah jabatan yang sangat bergengsi, jabatan yang sangat prestisius. Jadi Cosmo Lang adalah uskup agung pada masa-masa perang dan masa-masa krisis. Nah, jadi dia memilih untuk hidup melajang, alias tidak menikah sendirian. Nah, di dalam buku yang ditulis oleh penulis biografinya, terdapat catatan semacam ini. Dalam kesepian hidup melajangnya, kebutuhan terbesarnya bukanlah kawan-kawan. Ya, Cosmo Lang tentu saja punya banyak kawan. Dia uskup, ya. Dalam kesepian hidup melajangnya, kebutuhan terbesarnya bukanlah kawan-kawan. Yang tentu saja banyak ia miliki. Bukan pula banyaknya pekerjaan yang dimilikinya. Masalah kerja, dia punya banyak kerjaan. Kebutuhan terbesarnya adalah sesuatu yang katakanlah sudah jauh hari telah ada. Sesuatu yang begitu sederhana dan manusiawi. Apa? Seseorang yang berada di dekatnya setiap hari. Nah, ya ini yang tidak dimiliki oleh Cosmo Lang. Kawan banyak, pekerjaan banyak, tetapi dia tidak punya seseorang yang mendampingi dia setiap hari. Dia tidak punya pribadi seperti Hawa yang dimiliki oleh Adam. Nah, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah fenomena kehidupan yang bagi pengkhotbah itu tidak terlalu elok, gitu. Nah, itulah sebabnya pengkhotbah menyarankan agar manusia itu tidak menjalani kehidupan. Pengkhotbah menyarankan agar manusia hidup tidak sendirian. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Bermasyarakat lebih baik daripada menjalani kehidupan secara soliter. Menikah lebih baik daripada selibat. Itulah pandangan daripada pengkhotbah. Walaupun nanti di dalam perjanjian baru kita melihat pandangan yang sedikit berbeda dari Rasul Paulus. Ya, tapi di dalam
pemahaman pengkhotbah ini yang lebih baik gitu. Dalam kehidupan yang berbagi semacam ini, berbagi dalam pengertian apa? Ya, dalam kehidupan ini berdua, bukan seorang diri, bermasyarakat, bukan soliter, menikah, bukan selibat. Di sini manusia mendapatkan sumber-sumber pertolongan dalam bentuk apa? Bantuan. Makanya dikatakan celakalah. Di sini dikatakan celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Nah, itu. Jadi berbahagialah kalau saudara-saudara sekalian punya pasangan hidup yang senantiasa memberikan bantuan pertolongan jikalau Anda katakanlah sakit atau sedang mengalami permasalahan yang cukup serius. Dalam kehidupan yang berbagi selain bantuan juga ada penghiburan, ada comforter. Ayat yang ke-11 itu sudah lihat. Juga kalau seorang tidur berdua mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seseorang saja dapat menjadi panas? Jadi di dalam kehidupan yang berbagi inilah kita bisa mendapatkan penghiburan dan juga bantuan untuk bertahan. Satu orang itu gampang dikalahkan. Dua orang itu sulit untuk dikalahkan. Makanya kemudian di dalam bagian yang berikutnya, di dalam ayat yang ke-12b, dikatakan berdua itu aja lebih baik, apalagi bertiga. Nah, itu dikatakan, dan bila mana seseorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Dua saja sudah sulit untuk dikalahkan, apalagi 3. Nah, tadi pengkhotbah bukan saja menggambarkan anomali kehidupan, namun juga menggambarkan bagaimana kita encounter, bagaimana kita cope, bagaimana kita menghadapi anomali kehidupan tersebut, sehingga kita bisa positif dalam menjalani kehidupan. Oke, kita akan melihat hal yang berikutnya. Hikmat tidak dijumpai dalam usia yang semakin bertambah. Pengkhotbah 4 ayat 13-16. Di sana dikatakan lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudara sekalian, di dalam masyarakat Yahudi, orang tua, apalagi seorang raja, itu adalah pribadi yang sangat dihormati. Dibandingkan dengan orang yang masih muda, apalagi miskin, melarat, tidak punya kedudukan. Jadi kalau di dalam pengkhotbah pasal 4 ayat 13 ayat 16 ini digambarkan raja tua bodoh, seorang raja, dia punya kedudukan tua lagi. Jadi seharusnya di dalam diri seorang yang menjadi raja, di dalam diri seorang yang tua, ini dijumpai hikmat seharusnya. Namun tidak dijumpai hikmat. Ini adalah sebuah anomali, sebuah penyimpangan kehidupan. Paling tidak di dalam tradisi Israel kuno. Dan saudara-saudara sekalian, anomali kehidupan yang ditampilkan oleh kitab pengkhotbah ini, raja tua bodoh, ini juga mengandung sebuah pesan. Karena di sana juga ada gambaran orang muda, miskin, namun pada akhirnya orang muda miskin ini bisa menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses. Jadi di dalam anomali kehidupan yang ditampilkan oleh pengkhotbah, di dalam pengkhotbah pasal 4 ini ada sebuah pesan yang tidak kalah pentingnya. Pesan itu adalah usia muda dan kemiskinan tidak harus memupus harapan seseorang untuk mengejar hikmat demi menggapai kehidupan yang lebih baik.
persis seperti nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Dari Timotius yang masih muda. Rasul Paulus mengingatkan dia, betul kamu masih muda. Tapi bukan berarti bahwa engkau tidak bisa menjadi teladan. Engkau bisa menjadi teladan. Jadi usia muda bukan menjadi penghalang seseorang untuk mengejar hikmat, untuk menggapai kehidupan yang mulia, untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Usia muda, demikian pula kemiskinan. Seseorang boleh saja dilahirkan miskin, dibesarkan di dalam keluarga miskin. Tapi keadaan yang seperti itu tidak harus memupus harapan seseorang untuk mengejar hikmat demi menggapai kehidupan yang lebih baik. Dan sejarah dunia penuh dengan orang-orang gemilang, yang dengan gemilang bisa mengatasi keterbatasan-keterbatasan mereka oleh karena kemiskinan. Mereka pada akhirnya bisa menjadi mulia, menjadi orang-orang besar yang dihormati. Hari ini kita mengenal ada Jack Ma, seorang konglomerat asal Cina yang memulai usaha dengan seadanya, memulai usaha dari nol, namun pada akhirnya bisa menggapai kehidupan yang lebih baik. Dan nasihat-nasihatnya menjadi sesuatu yang penting, dibukukan, dijadikan pedoman, dijadikan pegangan oleh mereka-mereka yang sedang bergelut dalam dunia bisnis. Nah, hari ini kita telah belajar mengenai kita mengenal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 6 anomali kehidupan. 6 anomali kehidupan. Dan ketika anomali kehidupan ini terjadi, kita tidak boleh kemudian menyangkal bahwa tidak ada rencana Allah di balik ini semua. Ada rencana Allah yang indah. Rencana Allah yang istilahnya mencakup segala sesuatu. Baik itu sesuatu yang positif atau itu sesuatu yang negatif. Minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan itu merangkul segala sesuatu. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk meratap. Nah, saudara-saudara sekalian, di balik semua peristiwa-peristiwa yang dialami oleh manusia itu ada rencana Allah yang agung. Dan rencana Allah yang agung ini seharusnya tidak diingkari. Ketika kita berhadapan dengan penyimpangan-penyimpangan kehidupan. Ketika kita berhadapan dengan ketidakadilan di rumah pengadilan. Ketika kita berhadapan dengan ketidakbenaran di rumah kebenaran. Jangan biarkan hal tersebut membuat engkau kemudian kehilangan iman, kehilangan kepercayaan akan adanya keindahan rencana Allah di dalam kehidupan. Maut yang datang kepada semua manusia, kepada kita suatu hari nanti yang masih hidup. Jangan sampai buruknya kematian, tragisnya kematian, ini juga akan melumpuhkan iman kita, membuat kita gagal menyadari ada rencana agung Allah yang indah di balik fenomena kehidupan seperti itu. Dan yang lain-lain, penindasan yang dialami oleh orang yang lemah. Dan beberapa hal yang telah kita bahas bersama-sama seharusnya
tidak membuat kita sekali lagi mengingkari keindahan dari rencana Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.